Saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau menanyakan kabar dulu terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Kabar imannya bagaimana? Kecil ya. Kabar fisiknya gimana? Kabar dompetnya? Itu kayaknya pasti ya. Kabar hatinya bagaimana? Insya Allah ya. Kenapa aku menanyakan 3 faktor ini? Karena ini adalah suatu yang memang kita rasakan setiap harinya, betul. Teman-teman datang ke sini ada gerakan hati karena iman. Ternyata imannya juga baik-baik aja. Jadi ketika aku tanyakan, teman-teman bagaimana kabar imannya? Baik. Bagaimana kabar fisiknya? Baik. Nadanya beda, betul. Ya. Nah, itu buat awal aja. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Istiqomah Rizky, ya. Meskipun setiap saya perkenalan di masjid ini, orang-orang langsung ngerti nih kayak kita. Masya Allah, masih Istiqomah. Enggak sih, amin ya Allah ya. Padahal kita juga sama tertatih-tatih untuk mendekatkan Allah, gitu. Ya, terima kasih. Mungkin udah yang kenal ya, udah yang belum kenal salam kenal ya. Itu buat yang di pojok juga salam kenal semuanya. Silakan Kak Gita. Oke, lanjut teman-teman. Mungkin nggak perlu banyak basa-basi ya. Karena aku basi. Ke materi ketika mata diuji dengan senyuman. Kenapa ya senyumannya? Apa ada senyuman manis atau senyuman pahit? Nah itu kalau kita bahas tentang senyuman Kak Gita dan Kak Gita senyum, teman-teman gimana perasaannya? Ya, ada orang yang senyum Kak Gita, itu kayak asem banget sih. Semuanya asem. Ada, mungkin ada asem. Bisa jadi. Ya, gitu. Nah, ini langsung ke gimana? Langsung ada saja. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak yang Ustaz Manan sampaikan kepada kalian semua. Itu, Masya Allah, Subhanallah, saya mendengar dari belakangnya. Kalau kita melihat temanya adalah ketika mata diuji manisnya senyuman. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Ada yang senyumannya itu membuat para akhwat, karena ini pandangannya ikhwah dan akhwat. Itu ada kok beda sih beliau ini kalau dilihat-lihat. Bagaimana tadi teman-teman melihat Ustaz Manan tersenyum? Belum nanti jauh tuh kan? Masih berbeda. Ada adem, ya. Ada orang yang ketika tersenyum kayak itu tersenyum, tapi kayak kakinya nggak nerima. Oh judes banget sih, betul? Betul itu, ya. Kalau kita lihat dari fisik. Nah, saya mau lebih ke arah memang kepandangannya saja, Sudut pandang ya. sudut pandangnya, ya. Teman-teman, kalau kita membahas ini, kalau tadi kita membahas, sama ini ya. Nah, kalau kita tadi membahas tentang tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Manan, ada beberapa zina. Tuh, salah satunya adalah mata ini zinanya adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, emang apa aja sih Kak yang diharamkan oleh Allah? Banyak. Sebagaimana ya Rasulullah memperjuangkan kita sebagai perempuan sampai di detik ini itu butuh perjuangan. Ya, bahkan kalau teman-teman tahu ya pernah mendengar mungkin Sirah Nabawi atau di Maulid pernah mendengar ketika itu Rasulullah sedang membenarkan Ka'bah. Ya, pada saat itu belum seperti saat ini, meskipun saya belum pernah ke Madinah ya, semoga kita semua Allah izinkan untuk pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin ya. Pada saat itu membenarkan Ka'bah. Ya, anginnya besar sekali teman-teman. Ya, anginnya besar karena Rasulullah pakai jubahnya itu tersipat sehingga melihatkan betisnya. Betis. Apa reaksi Rasulullah? Mukanya merah, bukan merah karena marah, tapi
tapi merah karena malu. Ketimbang betis, teman-teman, ya. Mana sih batasannya laki-laki sampai lutut kan? Usaha dari lutut, betis ya termasuk Allah. Tapi Rasulullah itu sangat malu dengan sahabat-sahabat yang ada di bawah. Langsung turunlah beliau. Ditanya oleh sahabatnya, ya, kenapa Rasulullah, gitu kan ya, nggak menjawab, ya, hanya melihatkan wajah yang merah, gitu. Ini sebuah perbandingan, bukan perbandingan, tapi yang harus kita contoh. Rasulullah adalah seorang laki-laki, ya, tapi kita sebagai perempuan, ya, itu hobinya apa? Apakah kita sudah ada di fase seperti Rasulullah, masih apa? Tidak ada rasa malu, gitu loh, ya, memperlihatkan lubuk tubuh kita, ya, gitu. Kak, bisa itu kalau pakai baju yang lomba tuh kalau kajian aja kan, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman masih tahap belajar, berproses, nggak apa-apa. Karena dalam Islam tidak pernah menuntut harus, memang harus, tapi tidak ada tekanan untuk secepatnya, soalnya itu berproses, ya. Jadi semangat terus buat teman-teman semua yang lagi berproses, ya, mulai dari pakaian. Nah, teman-teman juga gini, kalau misalnya perempuan, mungkin tadi dari dari ilmunya sudah dijelaskan dari mana, nanti kita akan bahas sedikit lagi, ya. Ada tipe-tipe perempuan kalau lihat laki-laki tersenyum atau laki-laki ganteng, gitu. Langsung Iya, gimana nih? Meski laki-laki ini datang sholat Jumat ke masjid bawanya nasi kotak, gitu ya. Tapi tetap kalau laki-laki ini senyum itu kayak kotak-kotak. Nah ini nggak boleh. Ya, jasmo itu ya. Masya Allah. Nah, gimana tipe-tipenya? Yang pertama, astagfirullah, ya. Sambil astagfirullah itu adalah mohon ampun, ya, mohon maaf kepada Allah atas apa yang dia lihat. Astagfirullah, kata temannya, kenapa lo? Gue habis lihat dia, gitu kan ya. Terus yang kedua, tipe yang kedua apa? Masya Allah itu adalah ketika kita melihat suatu keagungan, keindahan ciptaan Allah. Memang manusia itu ciptaan Allah, betul? Ya. Sampai kalau di emoji HP itu apa? Yang senyum sambil ada air mata buliran itu, Masya Allah, ya, begitu. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu, ya Allah, mau deh yang kayak dia satu aja, ya. Dia itu seperti gini, ya Allah mau satu aja yang kayak dia karena nggak ada ketampanannya. Nah, dari tiga tipe ini, teman-teman yang mana sih? Cukup teman-teman aja yang menjawab, ya. Karena reaksi seorang itu beda-beda, gitu. Ataupun sebaliknya, laki-laki ketika melihat perempuan yang mungkin menakar hati, gitu kan ya, beda-beda. Nah, dari tiga ini mana yang harus kita pilih, kan? Gitu kan ya? Yang pertama, nomor 3, kayaknya enggak banget nih. Meskipun kita mintanya sama, ya Allah, pengen kayak dia, tapi cara mengharapkan kita minta sesuatu yang memang itu tumbuhnya itu dari mata, ya. Yang kedua, Masya Allah, boleh gak sih? Boleh, teman-teman. Kalau melihat keindahan seorang laki-laki mengucapkan Masya Allah boleh, tapi dengan satu catatan, ya. Rasulullah pernah berkata pada Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, ya. Wahai Ali, janganlah kau melanjutkan pandangan pertamamu, oke, dengan pandangan berikutnya. Sesungguhnya pada pandangan pertamamu itu untuk kamu, sedangkan yang kedua tidak demikian. Apa yang demikian dimaksud? Kata Rasulullah, Ali, kalau kamu lihat satu pandangan yang sekiranya itu nggak boleh dilihat, cukup, sudah, jangan dilihat. Ali seorang laki-laki, ya. Ali radhiyallahu anhu, begitu. Yang pertama itu yang apa? Kita melihat misalnya saya melihat ibu, gitu kan ya, atau melihat siapapun itu. Pertama udah alihkan. Yang seperti yang pertama tadi, astagfirullahaladzim. Untuk yang kedua kalinya, jangan dilihat terus-menerus. Masya Allah, ya.
Dan itu nggak boleh, ya. Yang keduanya ini nggak boleh, ya. Jadi teman-teman tinggal pilih, menyesuaikan aja sebenarnya, begitu. Tadi Ustaz Manan sudah menyebutkan beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai banyak hal, dan saya mengutip di sini ada 2 ayat dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, ya, di mana keduanya ini sama-sama saling mengatakan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ayat 31-nya, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Di ayat 31 itu juga menyuruh kepada, katakanlah kepada wahai wanita beriman. Konteksnya gini teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada orang-orang yang beriman, ya, berarti ini tertuju sama orang-orang yang beriman aja, gitu. Kenapa tertuju dengan orang beriman? Wahai orang-orang laki-laki yang beriman, wahai orang-orang wanita yang beriman. Jadi kalau orang yang gak beriman, dia gak akan peduli dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Betul? Betul. Kayak hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nana, kalau teman-teman punya iman, teman-teman tersentuh hatinya. Oh ternyata Allah secinta itu. Oh ternyata Rasulullah itu begini. Jadi ada rasa tersendiri kalau orang yang memiliki iman, teman-teman. Apakah iman bisa dilihat? Saya nggak tahu teman-teman di sini, atau mungkin saya pribadi atau kita sendiri yang memiliki iman atau enggak. Tapi yang tahu punya iman itu adalah Allah dan perasaan kita sendiri. Ya, begitu. Di ayatnya beda teman-teman. Ya, ayat 31-nya itu lebih pendek daripada ayat 30 dari An-Nur itu pendek, dan ayat 31 untuk perempuan itu jauh lebih panjang. Di sini sudah menjadi sebuah perbedaan. Ternyata perempuan itu lebih banyak menolaknya, lebih banyak yang harus dihati-hati. Ya, kalau teman-teman buka silakan di ayat 31 dalam surat An-Nur, ya, itu mengatakan begini, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Hendaklah mereka menahan pandangan, ya, menahan pandangan dan kemaluan, dan yang sudah disampaikan Allah Subhanahu sebagainya seperti itu. Perempuan itu dan laki-laki harus tetap menahan pandangannya. Kalau teman-teman pernah dengar lagu gini, kalau lagunya dari Hivi itu begini, gimana kak? Apa enggak? Nggak tahu. Yang dari mata, gajah tuh dari mata turunnya ke hati. Oh kasih gitu ya, depannya seperti itu. Ada lagu orang-orang sana, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bisa nggak itu kita terapkan atau kita percaya? Teman-teman bisa nggak? Aku mau nanya, kan kita bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman gimana, bisa nggak? Menurut kalian tuh orang bijak juga sampai bilang begitu. Kalau cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Enggak. Gimana tuh kak? Alasannya gimana tuh? Dari mata turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati. Alasannya? Iya. Kan kak kita bilang enggak nih. Maksudnya gimana tuh? Kalau aku sih bukan dari mata turun ke hati ya. Jadi mana tuh? Ini harus betul nih. Enggak, kasih itu memahami kenapa kak kita milih enggak gitu. Karena cinta itu bukan cuma mata ke hati. Cinta itu tentang Dia yang maha sempurna, Dia yang maha cinta, Dia yang memberikan cintanya kepada kita, yang menjadi kita mencintai kalian. Masya Allah. Itu ya, itu alasan Kak Gina seperti itu. Ada yang bilang saya nggak sependapat sama Kak Gina, saya sependapat sama Kak Gina misalnya, tapi Kak Gina gitu kan ya, saya sependapat sepakat sama Kak Gina, tapi saya kurang. Kalau ada punya pendapat lain? Ayo. Kan saya nggak setuju gitu. Ada nih, Ada mau sharing tentang pendapatnya itu. ya. Jadi betul, bisa dikatakan betul yang dibilang Kak Kak Gita gitu ya. Tapi saya bisa juga mengatakan setuju. Karena kenapa? Mata itu memang
Poin nomor 1, ya, Allah menciptakan mata yang penuh desain. Saya hari ini menggunakan kacamata. Teman-teman yang menggunakan kacamata hari ini, yang mungkin minusnya ada, saya minus 4, ya, yang satu ini minus 3. Itu membuat kesulitan nggak sih Kak yang pakai kacamata? Buram ya. Bahkan kalau saya lepas begini, teman-teman ada, tapi saya nggak tahu muka-mukanya gitu. Akhirnya saya datang ke optik, ya, untuk apa? Mas, saya mau desain kacamata. Oh, bisa dicek dulu Mbak, minyak berapa? Dicek, dibuat, ya, minta frame-nya yang mana, gitu ya kan? Ini filosofinya kalau bisa kata optiknya, silakan bisa dipakai langsung. Pusing nggak Mbak? Coba buat jalan pusing nggak? Ya, itu bukan optik. Menanyakan dulu. Yang pakai kacamata mungkin pernah pengalaman gitu, ya. Itu filosofinya. Bagaimana Allah yang menciptakan mata kita tanpa perlu bertanya kepada kita. Allah punya tujuan kepada kita untuk menciptakan mata ini digunakan untuk melihat keindahan seluruh dunia. Ya, keindahan makhluknya, keindahan dunia, keindahan ciptaannya. Tapi ketika sudah diterapkan di mata ini, kalian atau kita semua yang pada hari ini hadir di majelis ini menggunakannya salah. Dilihat untuk sesuatu yang tidak harus kita lihat. Kalau kata sama tadi, memang keseharian kita tuh ruang lingkupnya memang tentang zina, maksiat. Kita nggak akan pernah lepas dari maksiat. Tapi pertanyaannya cuma satu, bisa nggak kita kontrol perasaan kita? Bisa nggak kita mengontrol hati kita untuk enggak melakukan hal itu? Betul? Teman-teman. Makanya di kalau lagu dari mata, jatuh dari mata turun ke hati. Ya, pertanyaan cuma satu. Itu yang jatuh cinta karena pandangan pertama, apakah benar-benar cinta atau ada syahwat yang mengikutinya? Nah, itu. Ada teman yang curhat, Des. Tahu nggak sih? Ya. Gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Terus ditanya, emang kok bisa sih? Emang kenapa? Itu ganteng banget kalau senyum. Gitu. Atau mungkin perempuan, oke, boleh, sorry. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi pandangan itu memang sangat berpengaruh untuk kehidupan dan keimanan kita. Ya. Nah, ayat dan kalimat yang selanjutnya adalah dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Perhiasan apa? Apakah jam yang kita pakai? Apakah cincin yang kita pakai? Atau kalung yang kita pakai? Dalam Al-Quran ini bukan perhiasan yang dimaksud itu bukan. Tapi perhiasan di sini adalah kalimat selanjutnya tadi apa? Ya, kecuali yang biasa bisa ditampak. Ya, perempuan itu bisa ditampak apa? Wajah dengan telapak tangan. Selebihnya itu perhiasan kalian. Itu yang dimaksud dari perhiasan teman-teman. Ya, gitu. Jadi perhiasan selain muka dan itu nggak boleh diperlihatkan oleh ikhwan yang belum halal. Ya, begitu. Nah, yang selanjutnya, kalimat selanjutnya, oke, bentar. Ya. Dan di sini juga ada perintah dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ya, nah, ayat 3 ini sekaligus memerintahkan kita untuk menutup kain yang panjang ke dada kita. Karena ini bisa menimbulkan sekarang itu pelecehan seksual, kekerasan seksual, ya. Itu enggak monoton yang kayak yang diincer tuh yang terbuka aja aurat, enggak. Sekarang tuh orang-orang yang berniqab aja tuh diincer. Ya, pertanyaannya cuma satu, apakah perempuan yang menggoda? Kan pakaiannya udah longgar. Berarti adalah keimanan dari si orang tersebut. Ya, bukan berarti saya menyalahkan laki-laki juga. Itu adalah oknum, ya, oknum. Selebihnya insya Allah orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang terjaga dan Allah jaga juga. Amin ya robbal alamin. Ya. Nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab nanti kalau serinya kayak betul saya dulu satu ayat ini. Gitu. Nah, yang kedua adalah jangan menampakkan perhiasan kecuali ke suami mereka. Nah, itu nggak boleh. Yang tadi perhiasan itu cukup kalian perlihatkan aja kepada yang suami kalian atau ayah kandung, ayah tiri. Kalau ayah
ayah angkat jatuhnya bukan mahram ya, begitu. Dan bisa dilihat juga. Nah, ada yang bagian selanjutnya adalah yaitu adalah mengerti tentang aurat wanita, anak-anak yang belum mengerti ya. Dan bertobatlah kamu sekalian, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Apa perhiasan yang disembunyikan? Teman-teman pernah nonton film India? Dulu itu mungkin saya suka film pada waktu zaman jahiliyah ya. Saya suka banget nonton yang namanya India. Apa begitu? Apalagi yang temanya Kadipushi Kadipu. Meskipun ditonton berkali-kali, tapi itu tetap aja sedih. Karena filmnya tentang keluarga, tentang harmonis. Ya, teman-teman yang udah pernah lihat itu. Nah, film India itu 2 jam, hampir ada 3 jam. Tapi filmnya sedikit, tapi kebanyakan nyanyinya. Nyanyinya tahu sambil kincring. Nah, itu yang dimaksud dari perhiasan yang nggak boleh kita bunyikan. Nah, itu masih digunakan tuh oleh orang-orang sana, ya, oleh orang-orang timur dan orang-orang India, itu masih digunakan. Untuk apa? Untuk memikat para lawan jenisnya. Begitu ya. Makanya ini nggak boleh. Maka di kalimat selanjutnya, maka bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya. Kalau kita punya masa lalu yang begitu, yang tidak menggunakan hijab, kita doakan semoga Allah kasih hidayah. Yang masih hijabnya dililit ke leher ya, saya pernah itu rasain ya, dililit leher karena ada sesuatu yang urgent untuk kebutuhan kampus. Pada saat itu yang itu susah banget nengok ya, ternyata susah banget nengok, atau mungkin ada yang biasa kalian. Nah, semoga Allah istiqomahkan untuk selalu kalian stay menutup dada kalian yang seperti dikatakan oleh Al-Nur ayat 31. Begitu. Atau mungkin yang belum bisa menjaga pandangannya, semoga Allah jaga pandangannya ya. Yang tadi itu tinggal pilih aja tipenya, mau tipe yang astagfirullah, masya Allah, ya Allah, mau yang kayak gitu, tinggal pilih aja ya, begitu. Nah, bertobatlah, maka bertobatlah dan jangan kembali kepada suatu hal yang Allah haramkan. Dan dikatakan orang yang bertobat dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beruntung. Kenapa? Orang yang menjauhkan dari sesuatu yang Allah larang, maka akan dijamin. Bahkan kalau teman-teman sering mendengar kajian, mungkin surganya wanita itu banyak, bisa didapati dari mana saja. Inilah spesialnya perempuan, meskipun ada laki-laki dia tahu nggak apa-apa, ya. Jadi kita bisa dapat surga dari pintu yang kita mau. Taat sama suami, yang belum punya suami bisa membenarkan diri dulu, jangan terburu-buru. Jadi saya punya kisah sebentar, saya cerita sedikit. Saya punya teman, ya. Ini kisah nyata. Dan ini bukan gibah jatuhnya, tapi saya akan menceritakan pengalaman beliau. Ini akan menjadi pengalaman kita. Jadi dia itu selalu diolok-olok sama teman-temannya, termasuk saya, gitu kan. Tapi saya hanya bercanda kayak, kapan nih, gitu. Maksudnya dalam konteks kapan nih kehalalnya, gitu kan. Karena dia itu punya pacar. Ya, karena dia selalu, gue tuh malu deh, kalau misalnya curhat sama gue liat konten lu tuh kayak malu banget. Ini jangan gitu, ya, jangan gitu. Karena kalau kita malu itu sama saja kita memutus hidayah. Karena sadarnya teman-teman, hidayah itu 24 jam selalu ada di diri kita, ada di sekeliling kita. Tapi kitanya mau nggak nerima hidayah itu, betul? Tuh, ya, entah itu video tentang sholat, entah video apa aja. Lanjut ceritanya, ya. Akhirnya dia karena mungkin kedesakan dari teman-temannya yang sekeliling atau tetangganya menikah dengan orang yang enggak tepat, teman-teman. Menikah dengan orang ya udah penting ada yang mau sama gue. Nah, itu yang hasil rumah tangga keluarganya tidak akan seharmonis yang kita bayangkan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Misalnya, perawan tua pernah dengar gitu nggak Kak? Ya, pernah ya? Perawan tua kapan nikahnya gitu kan ya? Jangan, udah sekarang mah nggak ada tuh namanya kata-kata perawan tua. Biarin aja udah mau apa ya. Kalau nggak tahu menang, kalau laki-laki serius datengin ya, datengin. Perempuan kalau sekiranya dijanjiin dong, tinggalin. Kenapa? Karena itu banyak menghabiskan waktu yang terbuang sia-sia.
gitu ya. Kalau teman-teman sadar, ya Allah, kemarin-kemarin rajin banget ini aku tahajud, rajin banget ibadahnya, apapun itu, satu, tinggal tanyakan kepada diri kalian. Jangan tanyakan kepada ustadz atau ustazah kalian, ustadz, ustazah, kemarin-kemarin saya rajin banget, tapi kenapa ya akhir-akhir ini kok agak males gitu. Tanyakan sebelum menanyakan itu kepada orang bersangkutan, tanyakan kepada diri kamu. Hal apa yang sudah kamu lihat sehingga itu bisa membuat keimananmu goyah? Ya, kelakuan apa yang membuat iman kamu jadi turun? Perlakuan apa yang membuat iman kamu jadi susah bangun tahajud? Ya, apa penyebabnya yang membuat kamu jadi malas ibadah, nunda-nunda sholat? Ya, itu semua apa? Enggak jauh-jauh dari diri kita. Gitu. Sebelum tidur sebelum tidur Rasulullah pernah mengatakan sunnahnya, ya, bermuhasabah diri, memaafkan hari yang sudah berlalu nih, ya. Ini saya sedang menerapkan sudah berapa lama, ya. Itu memang kena banget, memaafkan orang-orang yang bertemu dengan saya, mau itu ngeselin, mau itu enggak, saya maafin. Gitu, memohon maaf sama Allah, ya Allah maafkan diri ini, gitu. Karena sifat manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, ya, tidak luput dari lomba yang sudah begitu, ya. Mungkin itu aja. Kalau saya lihat di catatan saya mungkin banyak banget. Nanti teman-teman takut ada yang mau sharing ya, kayak mau bertanya, silakan.